Kita lanjutkan untuk sesi kedua. Ini minggu ketiga adalah hadis Nabi Muhammad SAW dalam tema ilmu fikih, yaitu kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis, tema kita adalah wudu. Akan kami bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir thalathan, fa inna syaitana yabitu ala qayshumihi." Muttafaqun alaih. Riwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila salah satu di antara kalian terbangun dari tidurnya, maka hendaknya melakukan istinsar 3 kali. Karena syaitan itu bermalam di hidungnya. Subhanallah, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bangun tidur, maksudnya kan konteksnya kita bangun tidur malam, ya tahajud. Bangun tidur subuh, ya sholat subuh. Dan keduanya sama-sama berwudu. Nah, apabila bangun tidur malam, nah di sini malam maksudnya konteksnya tidur malam, kemudian bangun mau berwudu, hendaklah melaksanakan istinsar. Kalau berwudu kita basuh tangan, bergumur-gumur, kemudian mengusap hidung. Biasanya kita kan diusap begini aja. Ya itu kelas paling rendah lah. Yang paling afdal sunnahnya, ini tuh ambil satu cakupan pakai tangan kanan, dihirup sampai di hidung itu ada terasa pedas. Habis itu dikeluarkan pakai tangan kiri. Ini ketika menghirup namanya istinsyak, ketika mengeluarkan namanya istinsar. Itu semuanya rontok. Kotoran-kotoran yang zahir, ya apa namanya? Apa istilahnya? Kotoran itulah. Hah? Kalau bahasa sini apa? Ya kalau kita ngomong yang baik-baik ya. Ada teman saya itu beli salak. Beli salak 1 kilo itu isinya kecil-kecil. Ya Allah Pak. Dodol salak kok saupil-upil. Ini yang jual tidak mau kalah. Alhamdulillah Mas. Salak saya seupil daripada sampean upilnya salah. Ini istinsar. Itu dilaksanakan 3 kali. Insya Allah bersih kotoran yang zahir maupun kotoran yang batin. Ternyata di situ setiap malam syaitan bermalam. Syaitan nginepnya tidak di hotel. Nginepnya di hidung kita. Nah, kalau setiap kita bangun tidur, kita istinsar, ini ya insya Allah kita jauh dari godaan syaitan. Syaitannya pergi. Masya Allah. Begitu juga, ini dalam sebagian riwayat yang lain hadis, apabila seseorang tertidur atau tidur malam, sampai subuh belum bangun, azan belum bangun, itu dikencingi sama setan, ya, telinganya. Nah, tiap hari kita, ya Allah Gusti bangun setelah azan subuh, ini sudah numpuk ini, penuh dengan kencingnya setan. Di sini bekas nginepnya setan, masya Allah. Jadi kadang telinga kita tuli saat mendengarkan bacaan Al-Quran, tuli saat mendengarkan seruan azan, tuli ketika sedang mendengarkan nasihat tausiah, tidak sampai ke hati. Telinganya aja sudah tertolak, hidungnya juga kita bekas nginepnya setan, na'udzubillah. Nah, kita disunahkan untuk tadi istinsar supaya 3 kali. Ya.
Itu paling afdol. Kalau diusap itu sudah sunnah, akan tetapi belum afdol. Yang afdol dengan dihirup kemudian dikeluarkan, yang disebut dengan istinsar. Hadis yang berikutnya, wa anhu idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzu Muslim. Diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah yang artinya, apabila kalian terbangun dari tidur, maka jangan langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana untuk berwudu. Sampai tangannya dibasuh di luar bejana dulu 3 kali. Karena apa? Karena orang tersebut tidak tahu tangannya itu saat tidur kemana. Nah, ini petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat kita tidur, tidak tahu tangan kita, barangkali pegang aurat kita, pegang tempat hajat kita, ini kotor, ya. Kalau kita masukkan ke dalam bejana, menjadikan bejana itu mungkin najis, ya. Ini zaman dulu, zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang berwudu belum ada yang namanya keran, belum ada tempat wudu seperti yang kita punya sekarang ini, pakai bejana, dituang, terkadang dicelupkan ke dalam bejana. Nah, itu bagaimana caranya? Begitu bangun tidur jangan dicelupin. Nanti apa? Airnya bisa jadi rusak. Nah, kalau kita habis pegang yang najis-najis, kita tidur tidak tahu, langsung celupin, airnya jadi najis. Nah, bagaimana? Kita gayung, dicuci tangannya di luar dulu, baru digunakan untuk berwudu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kita sudah menggunakan keran, tetap disunahkan untuk ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini ada kalimat la yadri aina batat yaduhu. Karena tidak tahu di mana ketika tidur tangannya itu berada. Saat tertidur tangannya itu kemana tidak tahu. Nah, kita harus beradab, sopan santun dan menghargai sabda Nabi Muhammad SAW. Apa yang datang dari Nabi itu adalah benar. Jangan sampai kita ingkar, jangan sampai kita protes, jangan sampai kita kontra dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Kita menghargai. Sebab memang betul kalau kita tidur tidak tahu tangan kita kemana. Ya, sering mungkin saat kita kecil tidur bareng sama saudara, ya, kemudian tangan kita mungkin nyenggol saudara kita, atau mungkin di asrama ketika tidur mukul atau nendang, itu tidak terasa. Begitu juga jangan kalau kita tidur tidak terasa kemana. Nah, di sini kita harus menghargai sabda Nabi Muhammad SAW. Kita menyadari bahwa saat tidur tidak terasa kita lagi ngapain. Ini ada suatu ilmuwan cerita suatu kejadian. Jadi ilmuwan tersebut membaca hadis ini, dia ingkar. Orang kalau tidur, kenapa bangun disuruh mencuci tangan? Ini kenapa? Hadisnya kok karena tidak tahu tangannya kemana. Orang tidur ya tangannya di sini, kata dia. Ingkar dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika dia terkena daripada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia bangun tidur, tangannya itu na'udzubillah masuk ke dalam tuburnya, tidak bisa ditarik. Ini membuktikan la yadri aina batat yaduhu, dia tidak tahu di mana tangannya saat tidur. Nah, dia ingkar, kalau tidur tangan saya di sini, bersih, kenapa harus dicuci? Karena tangan saya tidak gerayang kemana-mana. Subhanallah, kena perkataan sendiri, dia tertidur, kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditarik. Nah, saat itu dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah, ya. Jadi jangan sampai kita ingkar dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu'a wa qallil bainal asabi' wa balik fil istinshaqi illa an takuna sha'iman. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Hadis berikutnya adalah sempurnakanlah wudu dan sela-selailah jari kalian. Maksudnya kita sekarang lagi membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Kalau fardunya, rukunnya sudah kita bahas yang lalu. Nah, ketika kita wudu supaya sempurna apa? Adalah menyela-nyelai di antara jari. Ketika kita membasuh tangan, ketika kita membasuh kaki, terkadang ada bagian yang tidak tersentuh air. Ini bisa menjadikan tidak sah wudunya karena harus sempurna dari siku-siku sampai ujung ini harus terkena air semua. Nah, salah satu yang suka terlewat adalah sela-sela jari. Kita wudunya cepat-cepat, nah Anda tersisa. Supaya sempurna bagaimana? Sunnah untuk di sela-sela. Caranya bagaimana? Bebas. Digini-gini atau apa. Tapi yang paling afdal bagaimana? Ditashbik. Disilangkan satu sama lain. Misalnya yang tangan kanan nih, berarti diselesaikan dengan tangan kiri. Yang kiri juga begitu, diselesaikan dengan tangan kanan, seperti ini. Wa khallil bainal asabi', disela-selai jarinya. Kalau ini sudah terkena, nah ini sela-selanya jadi sempurna. Kalau begini bagaimana? Caranya begini, makruh, ya. Untuk menyelai dengan seperti ini makruh, dan kita biasakan jangan suka meletakkan tangan seperti ini. Ini termasuk gerakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Konon dalam beberapa riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar." Kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Pada saat Rasul berdoa, Abu Jahal itu sedang duduk sambil begini. Nah, doanya Rasulullah turun kepada Umar bin Khattab, beliau yang masuk Islam. Ya. Kalau Abu Jahal kan namanya Amr bin Hisham. Ya. Amr bin Hisham. Umar sama Amr kalau dibikin tasnya Umaroin. Ya, Rasul berdoa supaya Islam ini dikuatkan dengan salah satu Umar. Karena Abu Jahal sedang begini, gerakannya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci, dan mungkin ini menyerupai gerakan bukan Islam ya, dalam berdoa di luar Islam, umat Islam. Jadi sangat dibenci. Kalau bisa jangan sampai kita membiasakan seperti ini. Dalam berwudu juga begitu, menyela-nyela begini. Jangan begini. Ketika kita duduk menunggu sesuatu, jangan seperti ini. Ini mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Begitu juga untuk istinsyaq, menghirup air tersebut kecuali pas saat puasa. Nah, sebentar lagi Ramadan, saat siang wudu subuh, wudu duha, zuhur, asar, itu kalau mengusap hidung yang sederhana aja, diusap begini. Jangan sampai ya dihidup juga boleh, tapi jangan sampai kebelabasan. Kalau kebelabasan masuk jadi dingin di sini, nah fatal itu. Ketika berkumur-kumur juga begitu, ya. Kalau berpuasa ini berkumur-kumur harus dilihat juga. Ini berkumur masuknya banyak, keluarnya kok sedikit. Nah, perlu curigai. Supaya sempurna wudunya. Habis wudu doa. Oh.
Hadis yang berikutnya, an Utsman radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yughallilu lihyatahu fil wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat Utsman bin Affan, biografinya sudah pernah kita bahas. Beliau menyampaikan, meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu kalau sedang berwudu menyela-nyelai jenggotnya. Nah, jenggot yang tebal itu kalau berwudu tidak harus basah kuyup sampai dalam. Yang harus dibasuh yang luar saja, yang dohir. Ini kan wajah termasuk. Nah, ini jenggot yang di sini jambang itu yang dohir saja. Kalau yang tebal, tidak harus basah sampai ke dalam wudu ya. Nah, yang bawah sini kering, yang dalam kering bagaimana? Tidak apa-apa. Tapi kalau jenggotnya tipis seperti kita harus ya. Kalau jenggotnya tebal tidak harus, hanya yang depan aja. Nah, tapi disunahkan untuk menyela-nyelai. Caranya bagaimana? Diselai dari bawah. Kalau jenggotnya tipis harus dibasuh sampai akar-akarnya. Bedanya tipis sama tebal. Kalau tebal itu warna kulitnya tertutup dengan jenggot. Kalau dilihat dari jarak dialog 1,5 meter ya, kita berdialog 1,5 meter, yaitu majlis takhotub. Majlis takhotub itu kita berdialog dengan orang itu 1,5 meter jaraknya ya. Jadi bukan karena social distancing. Ini kita bahas dari kitab Majlis Takhotub. Kalau masih terlihat warna kulitnya, berarti jenggotnya masih tipis. Tapi kalau warna kulitnya sudah ketutup sama rambut, sama jenggot, berarti jenggotnya tebal. Nah, kita kira-kira nih, ngasa 1,5 meter, masih kelihatan, nah tipis. Harus dibasuh sampai seakar-akarnya. Kalau mandi bagaimana? Kalau mandi wajib tidak pandang bulu. Mau jenggot tebal, mau jenggot tipis, semuanya harus basah saat rambutnya sampai ke akar-akarnya. Ini dalam konteks ini adalah wudu. Rasulullah jika berwudu menyela-nyelai jenggotnya. Masya Allah. Ya, pengen punya jenggot. Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk memelihara jenggot. Kumisnya kalau bisa digundul, dipotong, kemudian jenggotnya yang dipelihara. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita berusaha ya, karunialah dari Allah. Ada yang kasih lebat, ada yang sedang, ada yang sampai mungkin 3 helai, 4 helai. Dan terkadang kok panjang sekali, kenapa? Ini saya mengikuti sunnah Nabi. Tidak apa-apa, karunia dari Allah kita harus bersyukur. Apakah perlu, Pak Ustaz, saya ingin sunnah Nabi, saya beli penumbuh jenggot. Tidak perlu. Yang dikaruniakan Allah seperti apa? Sudah. Yang penting dipelihara. Hadis yang berikutnya mungkin satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai muddin faja'ala yadluku dhira'aihi akhraju Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Riwayat dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ini sahabat yang termasuk bersejarah. Erat kaitannya dengan azan. Ketika disyariatkan untuk sholat berjamaah, itu bagaimana nih cara mengumpulkan orang? Saat itu belum ada mikrofon, belum ada grup WhatsApp, belum ada televisi, belum ada radio. Mau ngumumin gimana caranya? Kalau keliling seluruh kota Madinah, ini berangkat jam berapa, pulang mungkin subuhnya habis. Ayo sholat jamaah. Dia pulang sampai masjid sudah pada sholat. Kelamaan gimana? Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pakai lonceng.
Teng, 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 teng. Pada ke masjid. Dilalah ini sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih tidur mimpi. Dalam mimpinya tersebut, dia ada orang lewat di depannya dia. Lonceng, 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 lonceng. Ada orang jualan lonceng. Wahai kisanat, kata Abdullah. Apa yang kau jual? Lonceng. Boleh enggak saya beli? Ya boleh-boleh saja. Buat apa kau beli lonceng, Abdullah? Kok tumben? Ya, ini Rasulullah itu mau bikin sholat berjamaah. Cuma untuk ngumpulin sahabat itu gimana caranya? Mau saya bikin pakai lonceng. Biar pada dengar kalau ada lonceng, oh berarti kumpul ke masjid. Jangan salah ya. Kalau ada lonceng, salah jalan nanti. Ini dulu masih belum ada azan. Teng, 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 teng. Ah ini nih, mau saya beli, saya bawakan. Masih dalam mimpi. Sudah kebayang mau beli, mau bawain kepada Rasulullah. Hai Abdullah. Ya kalau untuk ngumpulin orang sholat berjamaah, ya jangan lonceng lah. Saya itu ada yang lebih baik. Mau enggak? Mau ke sana. Apa itu? Dikira itu barang. Kalau kamu mau sholat, ngumpulin orang, ucapin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an Muhammadur Rasulullah. Sampai akhir azan. Kemudian diam. Nah, kalau sudah pada kumpul mau sholat, ini caranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sampai akhir. Buat mati sholat. Itu begitu bangun tidur, beliau langsung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saya barusan mimpi begini, ceritakan. Disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah langsung mengatakan, Innaha la ru'ya haq. Ini mimpi yang hak, yang betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah apa? Yang mimpi siapa tadi? Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbih. Abdullah bin Zaid ya. Kata Nabi apa? Fakum ma'a Bilal fa'alki alaihi maraita fa'inu anda sautan minka. Sekarang kamu panggil jejer sama Bilal. Yang kamu lihat, yang kamu mimpi tadi, ucapin. Bilal biar yang adzan karena suaranya Bilal lebih bagus daripada suara kamu. Ini subhanallah sami'na wa ta'na. Akhirnya beliau mendiktekannya ngimpi dia yang adzan terkenal masih ada sahabat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Madinah bingung. Ini apa? Suara apa? Pada datang ke masjid. Oh ternyata sholat. Panggilan sholat. Ada satu sahabat lari terbirit-birit. Bawa ridatnya diseret. Ternyata sahabat Umar. Lari. Wahai Rasulullah. Semalam saya dengar suara seperti ini. Persis suaranya. Seperti yang diucapkan Bilal tadi. Subhanallah. Walillahil hamd kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Ternyata ada dua sahabat yang mimpi dalam kalimat azan untuk mengumpulkan sholat berjamaah. Subhanallah. Ya ala kulli hal, itu cerita daripada sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih ini meriwayatkan hadis yang lain lagi. Ini ada sebentar. Ada yang tanya, Pak Ustaz, lah ini mosok hukum syariat fikih terutama azan, mosok dalilnya dari mimpi. Apakah betul? Nah, riwayat awal mulanya adalah mimpi. Tapi kan itu adalah mimpi yang hak. Karena mimpi yang baik, mimpi yang hak adalah 1/46 daripada jenis kenabian. Suatu ketika Rasulullah ada waktu panjang tidak turun wahyu dari Allah. Kurang lebih 6 bulan. Sedangkan wahyu Al-Quran turun kurang lebih di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, total 23 tahun. Nah, dalam kurun 6 bulan tersebut tidak turun wahyu Al-Quran, tapi Rasulullah suka mimpi yang baik.
Jadi yang beliau lihat dalam mimpi itu nyata kejadian. Sehingga kata Rasulullah bersabda apa? Ru'ya sholihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu 1/46 kenabian. Ini mimpi para sahabat betul sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang betul. Sehingga dalil ditetapkannya azan bukan sekedar daripada mimpi para sahabat, akan tetapi yang jadi istinbat penetap yang kuat adalah karena sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ingkar, loh, azan itu kan asal mula dari mimpi. Tidak. Itu mimpi asal mulanya, tapi sudah ditetapkan ditok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sahabat Abdullah bin Zaid, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai muddin faja'ala yadluku dhira'aihi." Rasulullah ketika mau berwudu suatu ketika dibawakan air 3/4 mud. 1 mud itu ukurannya kurang lebih 0,75 kg. Mud itu takaran. Kalau kita di Jawa ini kan ada takaran liter untuk beli beras. Saya masih ingat dulu masih kecil itu orang beli beras istilahnya nembur, guys. Nembur untuk nakar beras, bukan ditimbang. Nah, mud itu bentuknya mirip seperti itu. Ukurannya ya beda sih, tapi gambaran mud itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini Rasulullah wudunya 3/4-nya mud. Coba kita bayangkan, wudunya misalnya dengan air segini, apakah kita bisa berwudu dengan air segini? Ya kalau cuma untuk membasahi, mengusap saja mungkin bisa. Tapi dalam berwudu kan tidak semuanya diusap. Wajah ini harus dibasuh, airnya mengalir, bukan diusap. Kemudian tangan, di sini harus dibasuh, dituang airnya. Tidak cukup tangannya dibasahi, diusap gini tidak cukup. Kemudian kaki, belum yang sunahnya ya telinga, ya kumur, ya hidung. Ini Rasulullah dengan ukuran 3/4-nya mud itu sudah bisa wudhu dengan sempurna dengan sunah-sunahnya. Kalau kita bisa apa tidak? Ya agak susah ya. Subhanallah, ini keistimewaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kulitnya sangat halus. Jadi dituang air sedikit itu sudah rata. Lah kalau kita dituang air sedikit, resepnya banyak. Jadi wudhu segini tidak bisa kita. Itu Nabi Muhammad dengan air yang sedikit tapi bisa sempurna. Bukan hanya yang wajib, tapi sunnah-sunnahnya bisa sempurna semua. Subhanallah. Luar biasa Nabi yang kita harapkan syafaatnya, yang kita cintai, yang kita ikuti sunnahnya adalah seorang yang sangat istimewa. Istimewa yang zahir maupun istimewa yang batin, luar biasa. Ini Rasulullah ketika berwudu dengan menggunakan air yang sangat sedikit bisa. Sebab diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW kulitnya sangat halus. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah agak malam, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan dan pencerahan buat kita, menjadikan bekal kita untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin.